cerita deh. Nggak gampang lah kalau punya anak tuh banyak gitu. Orang zaman dulu hebat banget. Doanya udah semalam suntuk ya, padahal anaknya baru 2. Iya, anaknya 2. Bayangin kalau anaknya banyak bisa subuh baru tidur. Terus Kak, pertanyaan yang terakhir. Royal Wellness atau Forever Young Plus? Forever Young Plus untuk di usia saya seperti sekarang ini. Yeay, Kakak sudah berhasil menyelesaikan 12 skill question. Paling suka yang anak banyak atau keluar kota banyak. Karena keluar kota kan capek banget ya. Umuran aku ini tuh kayak, aduh udah males ninggalin anak kalau keluar kota. Kalau zaman masih single tuh beda banget. Kalau masih single tuh keluar kota tuh kayak merem melek tuh. Saya keluar kota tuh pokoknya setiap seminggu itu paling 2-3 kali keluar kota kalau masih single. Kalau udah punya anak tuh karena kan masih ASI, masih pompa di pesawat, pompa di mobil jemputan, pompa di hotel, pompa lagi kerja, pompa ASI ya, pompa ASI. Jadi untuk keluar kota tuh capek banget. Terus kan ninggalin anak, harus ada yang jagain, ada orang tua yang jagain. Jadi tapi punya anak pun tuh jauh lebih repot sih. Maksudnya enak, punya anak happy, cuma tanggung jawab sebagai orang tua tuh sangat besar untuk punya anak, untuk ngurusin anak gitu. Nanti aku cerita deh di perbincangan selanjutnya. Wow, berarti harus ada perbincangan selanjutnya ya Kak? Iya, kan kamu banyak pertanyaan tuh. Tentu saja. Nih Kak, tadi kan Kakak maksudnya udah cerita nih soal anak. Nah, kalau misalkan pas di rumah, itu biasanya Kakak ngapain aja sih sama anak-anak? Maksudnya apalagi kemarin tuh sempet kita kan sempet karantin berapa lama gitu kan? Ya. Berapa lama nggak kemana-mana gitu. Biasanya ngapain tuh biar namanya anak-anak pasti bosan kan Kak? Gitu. Betul. Jadi anak-anak aku ini adalah anak-anak yang suka banget namanya keluar dari rumah gitu. Jadi apalagi anakku yang pertama ini udah 2,5 tahun ya. Dia 30 bulan, 2,5 tahun. Dari kecil sampai umur 2 tahun. Kan kita baru mulai karantina itu Maret ya, 2 tahun, dia 2 tahun. Itu dia tiap hari keluar dari rumah. Sekolah dari jam 8 sampai jam 12 sekolah, tidur siang, bangun tidur siang, makan, dia langsung keluar. Tiap hari tuh pergi ke mall, berenang, naik sepeda, kemudian ke taman, ke playground, main outdoor. Dia sukanya outdoor, keluar dari rumah gitu. Study pun tuh kalau udah pulang ke rumah, udah belajar, udah makan, itu baru study. Tapi kalau misalnya sehari-hari dia kerjanya tiap hari mikir dia mau kemana, main apa. Nah kamu bayangkan udah dari lahir sampai 2 tahun dia seperti itu. Kemudian dia punya adik, dia jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya sejak pandemi dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya aku putar otak gitu untuk ngasih banyak mainan, sewa mainan, beli mainan. Dia suka basket, beli ring mainan supaya dia setiap hari bisa shoot gitu kan, bisa main bola, basket gitu. Kemudian sekolah online, tiap hari tuh permainannya kita ganti-ganti terus ya? Ini loh, hari ini ganti-ganti, hari ini apa, besok apa. Terus untungnya aku ada kolam renang, jadi bisa berenang juga. Bisa renang, masih bisa naik sepeda di parkiran rumah. Naik sepeda pun di parkiran rumah gitu. Nah sekarang untungnya selama 3 bulan itu kita kayak gitu, setiap hari kita jadwalin apa-apa. Dan setiap bulan aku jadwalin dia, misalnya kemarin minum susu nggak pakai botol, minum susu pakai gelas, pakai sedotan gitu. Kemudian yang kecil juga, bulan ini harus bisa ngerangkak, bulan ini merayap, bulan ini rembetan, bulan ini berdiri. Setiap bulan aku tetap kasih tugas buat mereka untuk tumbuh kembangnya apa bulan ini gitu. Nah sekarang ini ada good newsnya, mulai bulan ini tuh fasilitas di perumahan ini bisa digunakan, tapi 1 hari 1 keluarga. Jadi nggak boleh ketemu sama keluarga yang lain. Jadi mereka 1 hari 1 keluarga, kita selesai main, besok baru boleh main. Karena mereka harus bersihin, semprot disinfektan. Nah itu sih, ya itu mendingan lah buat aku. Karena kasihan banget sama anak-anak ini yang harusnya bersosialisasi, tapi mereka nggak pernah ketemu orang sekarang. Jadi akhirnya yang paling susah adalah menjelaskan kalau ada orang jangan dekat-dekat. Ya itu kan kayak gimana ya, bukannya anak-anak harus diajarkan bisa bersosialisasi, tapi sekarang kita malah kayak kalau ada orang kita nggak boleh masuk gitu. Jadi ya itu
apa ya, tricky, apalagi anakku baru 2 tahun dan 9 bulan. Tapi untungnya semua bisa disiasati. Makanya untuk menjadi ibu itu banyak banget yang harus dipikirkan, nggak cuman pekerjaan ya, nggak cuman bisnis, foto, syuting, tapi anak-anak sih yang aku tuh sampai punya buku khusus untuk anak-anak. Jadi kayak bulan ini apa, bulan depan apa, progresnya masing-masing ya. Apa, iya, progresnya masing-masing. Kemudian plan aku setiap hari tuh ngapain gitu. Kalau aku lagi kerja, anak-anak aku ngapain. Kalau aku lagi nggak kerja, anak-anak aku ngapain. Nah, tapi aku juga membiasakan kalau tidur dan susu itu harus sama aku gitu. Jadi walaupun mereka kadang-kadang kayak aku work from home, mereka tiba-tiba misalnya harus main, aku tinggal sebentar, tapi kalau susu sama tidur harus sama aku. Dan aku kalau misalnya pegang handphone itu ketika aku pompasi, jadi me-time-nya aku kalau aku lagi pompasi itu main handphone, tapi kalau aku nggak lagi pompasi aku nggak pakai handphone, jadi bisa in touch terus sama anak-anak. Bayangin kalau anaknya banyak. Tapi ini aku ya, mungkin orang lain suka anak yang banyak, tapi kalau aku cukuplah gitu, 2 anak cukup. Mengikuti program pemerintah. Waktu awal-awal punya adik, sempat ada kayak rasa jealousy gitu nggak sih? Nah, awal dia malah nggak ada jealousy sama sekali. Oh, ini adik sayang, disayang. Nah, sekarang baru kelihatan kalau dia juga need attention gitu, karena kalau dulu kan dia cuma sayang. Nah, seiring adiknya besar, udah mulai gede, adiknya juga gede juga, dia mulai ngerasa semua orang kok sekarang adik. Biasa kan Rafa, sekarang Mika. Jadi kita harus adil sih. Jadi kalau kita solakin Mika, kita harus solakin Rafa juga. Jadi dua-duanya kita harus Rafa, Mika. Jadi saya, ibunya, bapaknya, keluarga juga saya ingatkan untuk adil, karena gimana pun anak yang paling besar ini, yang sulung ini terbiasa kan kita perhatikan, tiba-tiba ada orang lain yang harus dia sayang juga, yang harus kita sayang juga, jadi kita harus adil, jangan sampai dia merasa dia nggak diperhatikan lagi gitu. Jadi makanya aku bilang aku tuh sekarang memang ini pilihan hidup ya, maksudnya jarak mereka tuh cuma satu tahun. Jarak mereka cuma 1 tahun, 1,5 tahun. Jadi aku harus benar-benar memikirkan resiko-resiko yang ada gitu. Iya. Tapi Kak, waktu misalkan pas dulu hamil Rafa dan Mika tuh ada perbedaan nggak sih? Maksudnya dalam waktu hamilnya, misalkan kayak yang pertama mungkin lebih enak kah? Atau yang kedua lebih santai gitu? Nah, oke. Pas hamil Rafa itu aku muntah sehari 15 kali. Itu sama 3 bulan. Dari pertama hamil sampai kandungan 3 bulan. Iya, tapi habis itu udah habis 3 bulan ke atas, masa kandungannya aku tuh tiap hari ketawa. Terus tiap hari keluar dari rumah. Nah, makanya pas Rafa lahir, anaknya persis seperti itu. Tiap hari minta keluar dari rumah, tiap hari ketawa, nggak ada yang receh juga seperti kehamilan. Mika itu hamilnya tuh kayak nggak berasa hamil sama sekali. Jadi kadang-kadang aku lupa aku lagi hamil karena nggak ada mual, nggak ada muntah, nggak ada rasa apa-apa. Cuma aku lebih sibuk ngurusin Rafa. Merasa bersalah juga ada karena anak baru 1 tahun, aku udah hamil lagi gitu. Jadi dan akhirnya Mika juga anaknya lebih cool. Mika anaknya lebih cool, karena waktu aku hamil sama dia tuh apa anteng-anteng aja, diem, nggak terlalu banyak ngomong, kemudian banyak ngurusin Rafa aja sih gitu. Jadi anaknya juga, jadi sekarang karakternya beda banget, persis sama seperti aku hamil dulu gitu. Rafa, wah pecicilan banget, Mika aktif tapi lebih kalem aja anaknya. Dan pas hamil pun Mika lebih anteng sih, kalau Rafa lebih nggak bisa diem aku. Dan anaknya keluarnya persis kayak begitu, persis. Kalau Rafa pas hamil aku kalau di rumah pusing, mau muntah. Jadi akhirnya aku keluar setiap hari di mall buka sampai mall tutup, dan kerja juga masih syuting. Jadi persamaan keduanya adalah aku tetap syuting sampai hampir lahiran gitu. Wow. Tapi dulu waktu hamil Rafa atau hamil Mika ada ngidam yang aneh-aneh gitu nggak sih Kak? Kalau hamil Rafa itu apa ya aku ngidamnya ya, makanan yang
jalanan gitu sih kayaknya, yang street food Street food gitu ya. Iya, yang gerobak gitu. Kalau Mika aku karbo, sukanya karbo, makanya waktu hamil Mika aku jauh lebih gendut. Jauh lebih naik gitu. Tapi makanan sih aku makan apa aja ya, aku makan apa. Cuma memang waktu hamil tuh kayak minum apa, chicken broth, kuah ayam, kemudian sarang burung, real food ya. Real food aku makan tuh dari hamil Rafa sampai hamil Mika, sampai sekarang ini aku tuh minum real food, karena sarang burung tuh bagus banget untuk janin dan ibu hamil gitu. Dan untuk menyusui sekarang pun aku tetap mengkonsumsi real food, kayak real food, chicken broth, kemudian vitamin juga diminum. Tapi kalau misalkan konsumsi sarang burung sendiri itu maksudnya Andrea dari dulu udah konsumsi sarang burung kan? Pasti udah konsumsi. Iya, sebenarnya tuh dari zaman dulu kita sudah mengkonsumsi sarang burung. Jadi dari turun temurun dari kakek nenek itu kita sudah sering banget disuruh dan ditanamkan di otak ini kalau sarang burung itu bagus banget untuk kesehatan, apalagi buat kulit, rambut gitu ya. Tapi kan memang susah banget zaman dulu didapat gitu, karena zaman dulu itu untuk beli sarang burung tuh kita masih memilih yang terbaik, dimasak juga ribet kan, masih beli susah, udah dapatinnya susah, masakinnya juga ribet gitu. Nah zaman dulu tuh masih ada orang tua, masih ada kakek nenek yang bisa masakin aku. Tapi ketika aku udah berumah tangga, aduh aku kan belum bisa masak ya, aku belum bisa masak, terus masih masak kayak gitu, aku juga bingung. Sedangkan katanya lagi hamil, menyusui itu bagus banget minum sarang burung gitu. Bayangin dari kecil aja udah minum, apalagi pas lagi hamil, punya anak, menyusui. Jadi itu aku pas kenal info tuh dari sahabat aku, Ivon. Kemudian dia bilang, kan ini tuh ada sarang burung, aku tuh konsumsi ini katanya. Kamu nggak perlu repot-repot lagi masak, harus pakai gula batu lah, apa segala macam lah, orang zaman dulu kan. Aku bilang, oh ya iya ini ekstraknya. Aku seneng banget karena aku menemukan akhirnya sarang burung yang siap diminum tanpa ribet gitu, dan kemasannya juga luar biasa banget menurut saya. Packagingnya bagus, kemudian tinggal diminum, tinggal dibuka, udah tinggal minum aja gitu. Jadi aku merasa aduh gila. Aku bilang sama suamiku, ini tuh oke banget karena kan kita kebiasaan minum sarang burung, dan akhirnya aku sama suamiku nih beli real food untuk dibagi-bagiin sama keluarga, relasi. Kita beli banyak untuk dibagi-bagiin ke orang-orang supaya orang-orang juga tahu ini sekarang ada sarang burung yang siap diminum, dan ini kan untuk kesehatan kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini, orang bilang kan kalau imun tubuh, kesehatan tubuh itu bagus banget minum sarang burung. Nah akhirnya kita kemarin beli banyak untuk kita bagi-bagikan ke relasi, keluarga, dan teman-teman, karena memang penting banget untuk menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Kalau Kak Sandra sendiri, maksudnya dari sebelum konsumsi real food, maksudnya kan tadi Kak Sandra juga sempat cerita udah konsumsi real food juga udah lama, udah cukup lama. Itu ada perbedaannya nggak sih Kak sebelum konsumsi dan sekarang gitu? Oh iya dong. Kalau dulu kan orang tuh takut nih kalau punya anak kemudian melahirkan terus ASI ya. Sebenarnya kenapa semua cewek tuh ketakutannya ketika melahirkan, pasti kan berat badan bertambah. Kemudian kenapa bilang cewek kalau habis ngelahirin kok kelihatan tua ya gitu, atau nggak segar. Itu sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena saya itu sudah hampir 2 tahun 3 tahun ini tidak tidur panjang karena kan menyusui. Anak itu, bayi itu masih bangun 3 jam 2 jam sekali untuk menyusui, tengah malam sampai pagi sampai subuh gitu masih menyusui. Jadi akhirnya kita begadang. Jadi selama 3 tahun ini saya 2 anak, ASI itu nonstop. Itu yang bikin kita capek, kurang tidur, loyo, kemudian nggak cantik, nggak segar. Nah orang bilang kok kamu kayaknya anak 1, anak 2 ASI loh ya. ASI itu 2 jam sekali. ASI itu 2 jam sekali, bayangin. Kok masih bisa segar, masih bisa cantik, padahal kan kurang tidur gitu kan. Aku bilang ya, aku minum sarang burung gitu. Jadi memang
gimana pun keadaannya kita harus tetap berusaha bahagia dan sehat dan juga cantik, karena menurut aku kalau aku merasa cantik, merasa sehat, aku lebih bahagia. Dengan ibu yang bahagia pasti juga akan ada anak-anak yang bahagia dan keluarga yang bahagia. Aku pengen keluargaku, suamiku dan anak-anakku happy ngeliat ibunya happy. Ibunya happy gimana? Dengan apa? Dengan merasa cantik, merasa sehat gitu. Karena aku nggak mau sakit dan aku nggak boleh sakit, karena aku nih ibu yang harus memastikan anaknya besok makan apa, anaknya sehari 3 kali makan apa, anaknya susunya gimana, kalau aku sakit susunya Mika gimana, asinya Mika gimana. Rafa juga kadang-kadang masih minum asi, jadi suami juga harus diurusin. Jadi ngurusin suami dan anak-anak ini, ibu tuh perannya penting banget. Jadi ibu tuh harus sehat untuk bikin suami dan anak-anak yang sehat, keluarga yang sehat, harus ada ibu yang sehat. Makanya aku selalu mengkonsumsi real food gitu. Dan itu memang kebiasaan aku dari kecil sampai sekarang ini gitu. Wow, jadi emang tadi seperti yang Cassandra bilang, kuncinya adalah kalau misalkan keluarga yang mau sehat itu dari ibunya dulu ya, karena itu penting ya untuk ngurusin semuanya gitu kan Kak ya. Betul. Bukan cuma doain ya, ibu tuh bukan cuma doain suami dan anak-anak, tapi juga ngurusin gitu. Yes. Anak-anak itu terlihat sehat, terlihat pintar, terlihat luar biasa di mata orang lain. Kadang-kadang orang lihat, anaknya kok bisa sih kelihatan sehat terus gitu. Maksudnya sehat terus anaknya, pakai baju juga rapi, terawat banget, nggak berantakan. Iya, karena ibunya sehat juga. Jadi penting banget kita menjaga diri kita juga. Jangan sampai kitanya nggak bisa ngurusin diri sendiri, anak kita juga nggak akan terurus gitu. Karena kalau kita happy, kita juga pasti ngurus anak juga happy gitu. Jadi kalau aku sih, aku nggak mau sakit, nggak mau terpuruk lah, karena aku pengen kasih ASI yang berkualitas buat anak-anakku. Apalagi zaman sekarang ini ya, kitanya sehat, ASInya juga sehat, bergizi, anak-anak juga sehat gitu, imunnya juga baik gitu. Benar. Tapi jangan lupa tadi yang kayak Cassandra bilang, mungkin kita juga butuh me time ya. Maksudnya kan di sela-sela kegiatan yang padat ya kan. Betul. Kalau aku sih me time-nya tuh pas pompa ASI. Jadi selain menyusui langsung anak, aku juga pompa ASI. Jadi setelah menyusui itu harus dipompa. Nah pas pompa kan sendirian di kamar, ya udah me time, belanja online gitu, mikirin makan apa abis ini. Jadi me time tuh kalau aku sih pas pompa ASI, ketika 2-3 jam sekali gitu pompa. Nonton drakor gitu. Nonton drakor, baik. Cewek-cewek cakep. Langsung seger ya. Langsung seger gitu. Aduh, kayak ya ampun, lupa diri anak 2. Apalagi kalau cowok-cowok ganteng di drakor, ya lupa anak 2 gitu. Apalagi cewek Korea mukanya kok bisa kenyal-kenyal gitu, cantik banget gitu. Karena kok bisa ya gitu. Punya 2 anak bukan halangan untuk kita jadi kayak nggak merawat diri gitu. Kita harus tetap merawat diri, harus tetap cantik. Maksudnya orang-orang Korea kan 50 tahun, 40 tahun, aku lihat di drama Korea yang kemarin yang bagus banget, World of Marriage, itu 50 tahun tapi mukanya masih kenceng banget dan cantik banget. Kita juga bisa begitu kalau kita merawat diri gitu kan. Bener. Iya. Cassandra, ngomong-ngomong dari tadi Real Food Fam udah banyak pertanyaan nih. Oh ya, aku juga lupa kasih tahu Kakak. Jadi hari ini kita mau bagi-bagi giveaway Kak. Caranya itu adalah Real Food Fam yang lagi nonton kasih pertanyaan Cassandra. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan dapat merchandise dari Real Food. Nah, ini coba kita buka ya Kak. Beberapa pertanyaan dari Real Food Fam. Ini Kak. Yang pertama, coba ya kita buka. Nih, dari Denny Febriani. Tips meniti karir dengan dulu waktu kuliah gimana Ci, dan bagi waktunya gimana katanya Kak. Oke, kalau aku meniti karir sih benar-benar cuma bawa 2 tas, buku, sama baju di Jakarta dengan tabungan secukupnya. Kalau aku sih nggak pernah berhenti berjuang dan menyerah. Aku beneran berdoa dan berusaha gitu. Berdoa dan berusaha tuh orang laborat aku banget. Jadi butuh bertahun-tahun
aku untuk melatih mental aku sebagai seorang perantauan. Aku datang dari Bangka ke Jakarta, aku belajar serajin-rajinnya melakukan pekerjaan di kuliah, kemudian aku juga sambil kerja juga, dan itu aku lakukan dengan sepenuh hati dengan tujuan aku pengen banggain orang tua. Aku pengen balas budi orang tua dengan menjadi anak yang baik gitu, dan menjadi anak yang sukses. Kalau orang lain nanti bisa sukses, aku juga bisa sukses, dan itu nggak gampang memang. Karena ketika aku capek, aku ingat banget aku pertama-tama syuting tuh aku nggak punya supir, aku stripping, aku tuh benar-benar capek banget, cuma tidur berapa jam doang di sofa, terus aku mesti jalan lagi nyetir sendiri, dan aku nggak tahu kota Jakarta, aku mesti lihat peta. Aku masih ngeliat peta, itu masih pakai, belum ada GPS ya, maksudnya masih pakai peta, masih buka peta kota Jakarta. Tempat syuting kan yang di kayak pelosok-pelosok gitu kan, capek banget, nggak tahu jalan. Kemudian mobil juga waktu itu beli dengan kredit tuh, masih kredit tuh dengan uang sendiri. Jadi aku tuh bener-bener uang seadanya. Aku mampunya seberapa ya, aku cuma hidup dengan kayak gitu aja. Aku nggak pernah merepotkan orang tua, aku nggak pernah merepotkan orang lain, aku nggak punya uang, ya udah aku nggak ada apa-apa. Jadi aku makan semampunya,